Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam. Ini adalah Ya, laga yang menentukan di grup B. Bro Ibung, ya, kira-kira laganya akan seperti apa, Bro? ya. Memang kalau kita melihat dari hasil pertandingan terdahulu di grup ini ya, di mana Vietnam dengan bermain santai aja bisa menghajar Laos gitu loh. Mhm, Kemudian dari dua pertandingan yang dijalani oleh Malaysia, memang dia bisa di pertandingan pertama ketika mereka masih butuh adaptasi, mereka bisa mengalahkan Myanmar. Memang jumlah golnya cuma satu. Kemudian di pertandingan berikutnya, sepertinya tensi pertandingan, aura pertandingan itu juga kan sudah mulai ini ya, mulai beradaptasi dengan pemain-pemain Malaysia juga gitu loh. mhm, Artinya mereka sudah bisa menyerap atmosfer pertandingan mhm, sehingga tidak heran di pertandingan berikutnya mereka bisa melumat Laos dengan angka yang 5-0. mhm, Dan di pertandingan tersebut juga itu permainan Malaysia memang terlihat sangat atraktif ya. mhm, Terutama pemain-pemain saya sih melihat justru pemain-pemain lokalnya seperti Faisal Abdul Halim, kemudian ada ini Syafawi Rashid, itu kan terlihat kedua pemain ini sangat menonjol ya di skuad Malaysia kali ini, mhm. Bro. Oke, jadi pertandingan antara Malaysia dengan Vietnam ini akan berlangsung ketatkah atau Vietnam kembali dengan main dengan santai? Nah, tentu nggak mungkin lagi Vietnam bisa bermain santai seperti dia lawan Laos ya. Mhm, Karena kalau saya melihat dari ciri gaya dan gaya permainan yang diusung oleh Kim Pan-gon, sepertinya mereka mengusung gaya permainan cepat ya, mhm, dari kaki ke kaki dengan mengandalkan juga permainan sayap dari kiri dan kanan. Dan apalagi di tengah dia juga punya seorang Safawi Rashid yang bisa mhm, memberikan umpan-umpan dengan dan mendistribusikan bola ke kiri ke kanan maupun vertikal ke depan itu mhm, dengan cara yang sangat bagus. Apalagi kalau bisa jadi bahwa di pertandingan susunan pemain di saat melawan Vietnam nanti akan terjadi perubahan. mhm. Eh, eh, Mungkin saja nanti akan turun juga yang Brandon Brandon Gunn, kemudian Darren Lock, kemudian Quentin Chen untuk menjamin di lapangan belakang. Dan ini sebagai cara mereka untuk bisa meredam kecepatan-kecepatan dari pemain Vietnam. Hmm, Walaupun Vietnam di pertandingan pertama ketika melawan Laos, dia sepertinya ada sedikit masalah dengan Nguyen Quan Hoi. hmm, Nguyen Quan Hoi yang dianggap sebagai Messi-nya Vietnam itu kan sempat ditarik di menit ke-28 karena dia seperti mengalami cedera hmm, gitu loh. Tapi memang di depan pemain Vietnam ini ada seorang striker yang juga tinggi besar, hmm, Nguyen Thuy Dinh ya. Dan hmm, dia juga sangat kuat dalam permainan di udara. Itu juga yang hmm, harus bisa diantisipasi oleh permainan Malaysia. hmm, Sedangkan di kubu Malaysia yang saya lihat sangat berbahaya itu ada di Faisal Abdul Halim dan Safawi Rashid. hmm, Nah, ada baiknya kalau Vietnam ingin katakanlah mencari bisa mensterilkan Safawi Rashid, rasanya ini akan jadi masalah nanti buat buat Malaysia. Gitu hmm. dulu. Oke, nah ini kalau memang laganya seru, apakah Ya, akan eh, akan berakhir imbang atau ada yang menang, Bro? saya sih berkeinginan tetap ya ada yang menang dan kalah ya. Hmm, Karena lebih enak kan kalau pertandingan bukan berlangsung seri, tapi ada yang menang dan yang ada yang kalah itu akan lebih enak dilihat ya. Cuma hmm, memang pasti gaya permainan ini yang pasti dicermati oleh kedua belah pihak. hmm, Karena sebelum pertandingan dimulai, sebelum AFF dimulai, itu Pak Hang Seo juga sempat agak-agak mengkhawatirkan dengan kekuatan Malaysia ini. hmm, Karena dia tahu bahwa Kim Pan-gon ini juga kompatriotnya dulu di Korea dan eh, mantan juga sebagai direktur tekniknya di kesebelasannya di pengurusan PSSI-nya Korea. Nah, hmm, ini kan menjadi jaminan bahwa Kim Pan-gon maupun Park Hang-seo sudah saling mengenal sebetulnya. Nah,
Tinggal bagaimana Pak Hang Seo yang sepertinya juga merasa ada agak-agak ini ya, agak khawatir juga dengan kekuatan Malaysia sekarang, karena kekuatan Malaysia sekarang ini tidak bertumpu lagi pada orang per orang, tapi dia juga sudah mulai bermain dengan organisasi permainan yang lebih rapi, Hmm. seperti juga yang dilakukan oleh Pak Hang Seo di Vietnam. Hmm. Dan lagi-lagi mayoritas pemain-pemain yang dipanggil di timnas Malaysia, selain ada 8 pemain naturalisasi, juga dihuni oleh pemain-pemain muda yang punya potensi sangat besar. Itu Ya. bro. Ya, naturalisasi di sini maksudnya adalah termasuk pemain keturunan ya. Jadi Pemain supaya keturunan. maksudnya kalau di Malaysia kan dibedakan antara naturalisasi dengan pemain keturunan. Keturunan. Kalau di Betul. Indonesia disamakan dua-duanya nggak ada beda. Namanya naturalisasi. Oke, Bro Betul. Ipung, berarti Hmm. ini kalau ada yang menang dan kalah, kira-kira siapa yang menang dan kalah, Bro? Ini kan sama sepertinya jadinya adu pelatih Korea nih. Betul. Kalau soal ini ya, organisasi yang bermain dengan cara yang lebih rapi, lebih disiplin, itu saya melihat pada Vietnam ya. Hmm, Vietnam ini sepertinya sudah hatam ya, sudah hatam dengan sistem dan doktrin sepak bolanya Pak Hang Seo hmm, gitu loh. Nah, berbeda dengan Malaysia, Malaysia juga tetap saja bahwa kehadiran Kim Pan-gon yang belum seperti Pak Hang Seo yang sudah cukup lama dari sejak tahun 2018, hmm, ini kan juga masih di dalam tahapan adaptasi dari para hmm, pemain-pemainnya untuk bisa menjabarkan hmm, keinginan dan doktrin sepak bolanya Kim Pan-gon gitu loh. hmm, Nah, sementara kita tahu bahwa sepak bola adalah permainan kolektif yang tidak bisa mengandalkan satu orang, satu persatu orang gitu loh. hmm, Nah, kalau saya melihat dari kekuatan ya, hmm, kekuatan permainan di antara kedua tim, saya masih melihat Vietnam lebih disiplin dalam bermain dan lebih organized. hmm, Tinggal bagaimana pemain-pemain apa Vietnam bisa meredam terutama Safawi Rashid ini, gitu hmm, loh. ya, Dan dia punya tandem juga bagus ya, Faisal Abdul Halim. hmm, Dan bisa jadi ada Trisula nanti dengan masuknya Brandon Gunn. Gitu loh, hmm, bro. ya. Bro Ipung, ini kan tadi seolah-olah mengatakan bahwa secara Hmm, organisasi Vietnam lebih unggul daripada Malaysia. betul. Apakah ini akan menunjukkan bahwa skornya juga akan menunjukkan Vietnam lebih banyak daripada Malaysia? Apakah seperti itu? Ah, tentu dalam pertandingan kan yang dibutuhkan selain memang dia punya pakem sepak bola yang lebih disiplin, katakanlah ini kalau kita rujukannya adalah Vietnam, Mhm. tentu yang dibutuhkan juga adalah fokus dan konsentrasi. Hmm, Fokus dan konsentrasi dibutuhkan adalah untuk menjaga kedisiplinan itu. hmm, Sehingga roda permainan yang lebih mengandalkan permainan yang lebih organized itu bisa tetap ritmenya tetap terjaga. hmm, Tinggal bagaimana Malaysia bisa merusak itu atau tidak. hmm, Kalau Malaysia bisa merusak konsentrasi, bisa merusak organisasi permainan Vietnam, bukan hmm. tidak mungkin Malaysia bisa menang Ya, gitu loh. ya, Karena Malaysia punya pemain-pemain cepat, juga punya pemain-pemain yang berpengalaman, justru juga selain dua nama yang tadi saya sebut, di situ juga kita lihat ada Quentin Chen ya. Quentin Chen ini juga saya suka ya, dia bermain biasanya di bek kanan. Dia pemain yang kuat, sangat kuat untuk duel satu lawan satu. Kemudian di situ juga kita bisa melihat ada Darren Lock, ada Brandon Gunn. hmm, Nah, ini tiga nama ini saya rasa yang dan Dominic Tan ya. hmm, Saya rasa empat nama ini adalah empat nama naturalisasi yang akan turun di pertandingan melawan Vietnam. hmm, Untuk sementara Sergio Aguero, kemudian David Rowley dan Stuart Wilkins mungkin akan menepi dulu. hmm, Karena saya yakin bahwa keempat pemain ini adalah dalam tanda kutip tim intinya Malaysia untuk hmm, starting 11. ya. Oke. Jadi kelihatannya ini masih belum bisa menetapkan nih ya siapa Belum, yang akan unggul. belum. Karena benar-benar ini harus ngelihat di lapangan apa yang terjadi gitu ya. Betul, bro. Oke. Karena kebetulan saya melihat ini secara objektif, terkecuali Indonesia melawan Vietnam, Indonesia melawan Malaysia, Indonesia melawan Thailand. Saya pasti akan menjagokan Indonesia, bro. Oke, Bro.
Kita lihat Hmm, laga yang satunya lagi, yaitu ya, antara Singapura melawan Laos ya kalau tidak salah. ya, Mhm. ya memang di pertandingan pertama Singapura dengan susah payah mengalahkan Myanmar. Walaupun Mhm. Myanmar bermain dengan 10 pemain, tetap saja pemain Singapura repot menghadapi Myanmar. Mhm. Nah, tapi untungnya Singapura di pertandingan berikutnya adalah melawan Laos, Mhm. tim yang sudah babak belur dan Mhm. sudah rasanya sudah tidak mungkin bisa melanjut ya. Nah, Mhm. tinggal bagaimana Malaysia ini Singapura ini bisa ini ya bisa Memanfaatkan. mengatasi Laos yang kebetulan dia sedang berada dalam ini ya tingkat kepercayaan diri yang lagi turun gitu loh Hmm. bro. Jadi kemungkinannya Singapura menang. Singapura masih tetap saya jagokan bisa menang walaupun skornya mungkin tidak akan sebesar ketika Laos kalah melawan Vietnam atau melawan Malaysia Hmm. gitu. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga-laga di grup B yang akan berlaga tanggal 27 ya. Ya. Menurut Sobat sendiri, gimana nih laga antara Vietnam dan Malaysia ini? Kira-kira siapa yang unggul? Iya. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian Oke dulu bro. obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you bro.